Maka saya ajarkan kepada para pecinta Nabi Muhammad, jangan sampean itu milih-milih majelis. Majelis siapa aja ikuti, yang penting di situ ada Nabi Muhammad SAW. Punya kiai kah, punya habib kah, punya ustadz kah, punya bindoro kah, selama Nabi Muhammad yang dipuji, ikut. Alhamdulillah, luar biasa. Napa sing disampaikan kali ustadz itu pentingnya kula kali sampean iki nyambung sak duluran. Gak ada bu manusia yang paling benar, manusia yang paling nomor satu, gak punya salah, itu gak ada. Nabi Muhammad mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia yang hidup pasti punya salah, pasti semuanya, mulai dari Nabi sampai umatnya Nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW. Wa khairul khata'in, tapi orang yang salah itu bukan jelek. Orang yang berbuat salah itu bukan jelek, kalau orangnya tetap bagus, yang jelek perbuatannya. Oleh sebab itu, kalau ada orang berbuat jelek, jangan dicaci orangnya, jangan dihina orangnya. Kalau orang berbuat gak baik, jangan orangnya yang dicaci, tapi kejelekannya yang dicaci. Maka Allah itu benci bukan sama pendosanya, Allah itu benci sama dosa yang kita perbuat. Oleh karena itu, ayo jangan sekali-kali kita ini kadang-kadang sok-sok mengomentari seseorang, menjadikan hukum kepada dirinya sendiri, sehingga gak ada yang paling benar kecuali saya. Lu malaikat sampean ini. Oleh sebab itu Ustadz Edu luar biasa mengajak kita, ayo saling legowo, saling legowo. Mohon maaf, seperti hal yang disampaikan oleh Ustadz Edu, walaupun saya ini bukan Gus, bukan anaknya kiai, tapi ini saya cuma bawa atau mengemban amanah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya walaupun dites atau enggak dites DNA, saya yakin abah saya seorang Habib, walaupun kurung dites DNA. Saya yakin Habib Mustafa adalah seorang Habib yang nasabnya nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena habaib ini bu, ada tugas yang mencatat nasabnya. Dadi bin iki sampai nang Kanjeng Nabi Muhammad. Dan itu sudah ada tugasnya masing-masing. Karena itu saya nggak pernah mulai dari lahir procot minta jadi Habib, itu saya nggak pernah. Tapi Allah yang mentakdirkan saya menjadi seorang duriyah yang bukan enak-enakan. Menjadi seorang duriyah keturunan Nabi Muhammad berat, ma'asyiral hadirin. Kerja elek titik dicaci maki. Oh, mosok ono Habib koyo ono, yo gak pantes cari putune Nabi. Gina bangge. Lu kono Habib pakaiane koyo ngono, lu cari anake Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi, kok gak padha mek Kanjeng Nabi. Kira-kira pedes apa ora Bu omongan ngono iku? Pedes apa ora ngono iku? Contoh ae. Loh, cari Gusinul anake kiai, tapi tingkah lakune kok kurang ajar. Misale. Pedes apa mboten kira-kira Gus? Pedes apa mboten? Pedes yo anjene senajan ngono iku mangko kejadiane ya gorong lu pedes Bu. Jadi Habib iki berat apa maneh saiki ada oknum-oknum yang berusaha untuk menjatuhkan martabat seorang kiai, martabat seorang habaib, diadu domba, dicaci maki, difitnah kiai ambek Habib, Habib ambek Habib, kiai ambek kiai. Naudzubil.
Mulai zaman Syekh Abdul Qadir Jailani iki lho gak tahu ana wong ngongkon Habib Durya Kanjeng Nabi kongkon tes DNA gak tahu krungu. Zaman saiki dikongkon tes DNA dites apane? Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, ayo saya ajak pecinta Nabi Muhammad, jangan gampang-gampang terpengaruh di media sosial. Jangan gampang-gampang terpengaruh di YouTube dan TikTok yang mereka niat untuk supaya kita ini benci sama habaib. Niatnya mereka supaya kita ini benci sama kiai. Zaman sekarang kiainya ada oknum-oknum yang seperti itu, kadang-kadang juga menyudutkan, menjelekkan, kayak seakan-akan ada hasud di dalam hatinya. Bahkan ada salah satu oknum kiai ngomong, percuma kamu salaman sama habaib bolak-balik, tapi sama orang tuanya nggak salaman. Mending salaman sama orang tua, habaib biar aja. Yang penting orang tua surga di bawah telapak kaki ibu. Goblok, kene ngaji mbek aku rungokno. Ini bukan solusi, bukan ngajari ilmu seperti ini. Yang seharusnya kamu kalau hormat sama habaib, cium tangan sama habaib, yang kamu yakini di situ ada keberkahan, jangan kamu tinggalkan orang tua kamu, cium juga, hormati juga. Kamu hormat sama orang tua kamu wajib. Di Al-Quran disebutkan wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tapi juga kamu hormat kepada ulama, kepada kiai, kepada gus, kepada habaib juga wajib. Seperti halnya di Al-Quran juga disebutkan. Jangan seakan-akan kamu itu merasa biasa aja, Habib yo menungso, Habib yo mangan, yo bojo, kadang-kadang lihat Habib bojone kami siji malah. Dawa urusane kita pakai. Oleh sebab itu saya ajak sama sampean, jangan mau terpengaruh adu domba zaman akhir bu, zaman fitnah. Mereka berusaha untuk menjauhkan kita dengan ulama. Saya Habib Alwi, para habaib yang ada di atas, nggak minta sampean hormati, nggak minta sampean cium tangan bolak-balik, percuma, nggak bikin kaya hidup saya sama cium bolak-balik. Kak kok ambungi aku tuh kak kekurangan mangan. Kok ambungi tanganku juga gak resoge. Apa untungnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa yang membedakan antara kita dengan sampean yang di bawah? Kalau secara kasat manusia gak ada bedanya pak, sama. Sampean makan, saya makan. Sampean punya istri, aku punya istri. Sampean punya anak, saya punya anak. Sama. Yang membedakan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang membedakan saya dengan sampean, para ulama yang ada di atas, para orang soleh yang ada di atas dengan sampean adalah ilmu yang sampean bawa. Oleh sebab itu ayo ajari ilmu dengan betul-betul lewat guru yang betul. Lewat guru yang betul, jangan asal-asalan. Kalau sampean gurunya asal-asalan, akhirnya sampai diajari untuk benci kepada si A si B, harus cinta sama saya aja. Lah sampean sopo, malaikat ah. Maka saya ajarkan kepada para pecinta Nabi Muhammad, jangan sampean itu milih-milih majelis. Majelis siapa aja ikuti, yang penting di situ ada Nabi Muhammad SAW. Punya kiai kah, punya habib kah, punya ustadz kah, punya bindoro kah, selama Nabi Muhammad yang dipuji, ikut. Kocok kadang-kadang awal dhewe ulama majelis gak sesuai ngono mbek Ahlussunnah wal Jamaah. Koyok sok sing paling NU wae. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Innallaha khaba'a ridahu fi ta'atihi fala tahkiru min ta'atihi syai'a. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, jangan kau remehkan sekecil apapun perbuatan baik, karena kamu enggak tahu ridho Allah ada di dalamnya. Awake dhewe gak ngerti sama sholawatan yang duduknya seperti ini Allah Ta'ala meridhoi kita timbangane sing sholawatane
Nggak ada yang tahu. Kadang-kadang sok-sokan yang sholawatnya sudah bisa khusyuk, yang belum khusyuk dicaci maki, dihina, jangan ikut, kalau ikut amburadul, jangan ikut, kalau ikut rusak. Siapa yang ngajarin seperti itu? Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sampean yang sholawatnya bisa khusyuk bagus, yang sholatnya sudah bisa khusyuk bagus, tapi minta tolong, kami ini masih belajar khusyuk, kami ini masih belajar khudu'. Cuma kami belum bisa seperti halnya sampean-sampean, maka minta tolong jangan dikucilkan kami, karena sama yang disembah, sama yang dipuji, sama yang diikuti juga sama. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Maka alhamdulillah sampai detik ini saya nggak ada kebencian kepada majelis manapun, saya nggak ada. Saya nggak ada kebencian kepada kiai manapun, saya nggak ada. Saya buang semuanya kebencian kepada siapapun selama di situ ada Nabi Muhammad. Saya selalu mendukung. Habib, kula ajeng tumut majelis niko angsal nembung boten loh. Sampai niki ya apa sih? Itu majelisnya majelis siapa? Majelis Rasulullah. Lah terus napa kok jeneng aku? Lho tidak, lho ngapunten. Sampean kalau bisa sehari ikut 10 majelis yang berbeda, monggo, asal duwe-duwe ora bingung golek utang. Nek bingung sik kate golek utangan Bu, ya mending de oma wiritan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dah, makanya saya ucapkan jazakumullah khair kepada para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu sampean kaji lebih dalam siapa itu ulama, perlu sampean kaji lebih dalam siapa itu habaib, perlu sampean kaji lebih dalam bagaimana menghormati yang wajib dan mewajibkan yang wajib. Jangan sampean benturkan kewajiban dengan kewajiban salah. Hormat orang tua wajib, hormat ulama wajib, hormat kiai wajib. Terus yang penting yang mana? Semuanya penting. Qaddimul aham alal muhim. Di dalam kaidah fikih disebutkan kalau ada sama-sama wajib, yang harus kamu kerjakan mana dulu? Yang paling wajib dan yang paling penting, yang bermanfaat. Sama-sama manfaat harus dikedepankan semuanya, nggak ada yang taruh di belakang. Hormat sama ulama taruh depan, hormat sama orang tua taruh depan. Saya ketemu sama ulama, saya ketemu sama habaib yang lebih tua dari saya, yang lebih alim dari saya salaman cium tangan. Gak merasa hina saya cium tangan kiai, gak merasa hina. Saya cium tangan habaib yang lebih tua dari saya, yang lebih alim dari saya gak merasa hina. Saya pulang ke rumah, saya cium tangannya Habib Mustafa, saya cium tangannya ibu saya, gak pernah malu. Oleh sebab itu jangan dibanding-bandingkan. Ayo saya minta kepada ulama, kepada para kiai, kepada para habaib, tolong ini semua yang hadir kepingin syafaat juga, ini yang hadir kepingin barokah juga. Jangan dibeda-bedakan dengan cara kita yang berbeda. Kata ini karena ini semua senantiasa nggak ada lain tujuan kepingin barokah Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khairal jaza kepada panjenengan semuanya yang selalu mengikuti aktivitas rutinitas majelis secangkir kopi yang mungkin namanya nggak sesuai dengan syariat. Namanya secangkir kopi. Tapi sampean kalau mau ngaji lebih dalam, datang ke rumah bawa gula sama kopi yang jelas. Tak kasih tahu sampean sejarahnya kopi itu seperti apa, tak kasih tahu. Tapi lek nggawa gula mbek bubuk tak kasih tahu. Lek gak nggawa apa-apa yo ngaji dhewe golek kiai wis ngaji nang RT-mu wae gak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Jazakumullah khairul jaza selama 2 tahun sampai menemani kami. Karena nyun sewu saya duduk di sini, berdiri di sini bukan kepingin sampean hormati, bukan kepingin sampean puji, bukan kepingin sampean agung-agungkan, enggak. Saya niat khidmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Ido jauh-jauh dari Wagir enggak pernah dikasih sangu, Pak. Sampean tanya sama orangnya, enggak pernah dikasih sangu. Habib Alwi jauh-jauh enggak pernah dikasih sangu. Jangan dikira hasil jariah malam hari ini mendapatkan 1.370.000 rupiah. Alhamdulillah. Jangan dikira 1.370.000 rupiah dibagi ambek wong pitu iki. Jangan dikira Pak, sama bodoh. Saya juga sedekah, saya juga bantu majelis sangkir kopi karena saya niat khidmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad, dikatakan aslafuna soleh, man khadam.
siapa orang yang berkhidmat, maka dia akan dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khususnya para satgas, para panitia, para donatur, para pensupport daripada Majelis Sangkir Kopi, sampean adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah semuanya kita masuk daripada perahunya Nabi Nuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk perahunya Nabi Nuh yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu baiti kasafinati Nuh, keluargaku para habaib, para ulama adalah seperti halnya perahunya Nabi Nuh. Man raqiban naja, siapa orang yang masuk di dalamnya bakal selamat. Wa man taraka halak, siapa yang membenci, siapa yang menghina, siapa yang tidak ikut, siapa yang tidak mensupport daripada kegiatan Nabi Muhammad, maka dia akan jadi orang yang celaka. Naudzubillah. Maka jazakumullah khair jaza. Terakhir saya ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih khususnya kepada klinik Cahaya Husada, Ibu Zilah dan juga para perawat-perawatnya yang sangat luar biasa semangatnya untuk membangun atau mensupport daripada acara malam hari ini. Saya doakan mudah-mudahan Cahaya Husada selalu diberkahi oleh Allah dan selalu disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perawatnya juga dikasih oleh Allah taala sehat walafiat, panjang umur, khususnya yang punya Bu Zila mudah-mudahan senantiasa diberkahi hartanya, hidupnya yang tentunya panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada para donatur, para penyemangat, para satgas dan juga para teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya doakan mudah-mudahan semuanya perjuangan sampean dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipandang langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya karena kula pun terkenal Habib kekeran, tadi lek gak keker koyo gatel rasane nggih. Tadi insyaallah niat saya bukan kok saya itu sok paling baik, boten, sama-sama belajar, sama-sama berjuang. Cuma ini yang bisa saya sampaikan untuk supaya hati sampean tidak terpengaruh dengan media-media sosial zaman akhir, karena mungkin kalau zaman dulu fitnah tidak mudah menyebar, cacian tidak mudah menyebar. Kalau zaman sekarang lain ceritanya. Yang di Jakarta mencaci, yang di sini ikut mencaci. Yang di Surabaya menghina, yang di sini ikut menghina karena media sosial. Bahkan kemarin ada iku artis sing tas cerai iku sapa rek jenenge sing buka cadar sing ayu iku sapa jenenge? Padahal di Jakarta aku nang omah yo melo ero nggih. Hal-hal yang semacam itu yang kita hindari. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man wafaqah lil khair wa anama la yafiqna lil khair wa inna alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fis sirati hasanah wa fil mizani hasanah wa fil hisabi hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma innaka anta ta'lam ما نحن فيه وما نتربه وما نرتجي برحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن من سفرنا وما نترب من هوائجنا وقرب على المسافات وسلمنا من العلم والعافات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلي علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم اقسم قلوبنا كل قدر لدنيا وكل ما حل لخلقي يميل بي إلى معصيتك أو يشغلني إلى طاعتك أو يحول بيني وبين تحققي بمعرفة الخاصة ومحبتك الخالصة بجل حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وذرياتنا ولجميع المسلمين. اللهم يا ربنا، اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حامد يا مجيد، ارفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعل النور من نورك وعز من عزك ونصر من نصرك ومن بهائك وأضاع من أضاعك وحراسة من حراستك وتأييد من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر وأسرار الفاتحة.